Iya. Ya, baik saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, merenungkan pasti ini renungannya untuk yang masih hidup. Saudara kita, ibu kita tercinta, Ibu Herisita Sugiati, sudah tidak membutuhkan renungan saya. Nah, dari angka-angka, dari perjalanan sepanjang hidup, saya sedikit mau merenungkan bagaimana hidup itu sebuah perjalanan. Kadang-kadang usia manusia itu ada waktu-waktu tertentu. Umpamane nek masih 10 tahun sampai 40 tahun, ya saya 40 tahun tak batasi. Itu makannya koleksi. Selesai sembayang gitu, monggo Romo daripun nggih satu piring nasinya dikebai. Monggo Romo niki soto, ambil satu mangkok penuh. Monggo Romo sate, jiko 10 tusuk. Tapi nek wis 40 tahun sampai 50 tahun biasanya itu akan diseleksi. Niki Romo nasine kadang-kadang ngambil, kadang-kadang tidak, kadang-kadang ambil yang nasi hitam. Tapi nek sudah 60 tahun tidak lagi koleksi, tidak lagi seleksi, tapi sudah dibatasi. Biasanya monggo Romo niki nek wis 60 tahun ke atas ini Romo-romo biasanya nasinya sedikit saja. Niki Romo sotone seger, kuahnya saja. Niki Romo sotone satenya seger, tusuknya saja. Dan seterusnya. Ada warna-warna bagaimana perjalanan hidup itu seringkali menjaga kesehatan dan seterusnya. Tapi saya juga punya cerita ketika saya di Trimoharjo, saya masih baru, terus mau ke Margorejo, saya tanya kepada anak miskin Dik, iki ku nek saka Trimoharjo niku yang Margorejo kira-kira pirang menit? Alah Romo paling 5 menit. Wah saya rada ayem karena harus membagi waktu. Tidak seperti tadi saya memang telat sehingga awalnya saya deg-degan, saya tidak enak. Tapi waktu itu tenang. Terus akhirnya malah ada barengan umat yang waktu itu mengantarkan sampai di Margorejo lalu kembali. Nah tetapi ketika saya mau ke Labuan Jaya lewat Surya Adi, di Blok C itu saya masih ragu-ragu walaupun pernah sekali ke sana ikut kar. Saya waktu itu naik motor sendiri terus ada simbah-simbah ngarit di kebun sawit. Kok ora tekan-tekan, terus saya tanya, "Mbah, niki leres jalan ke Labuan Jaya ya?" "Nggih, Mas." Lalu saya rada ayem. Saya tanya, "Kira-kira nek teng Labuan Jaya niku tesih pirang menit nggih, Mbah?" Buahnya meneng gue malah ngarit temen. Ya sudahlah saya gas akhirnya. Terus sudah 100 meter itu dipanggil, "Mas, Mas, Mas." Saya datang balik meneh. "Pripun, Mbah?" "Kira-kira setengah jam." Loh kok enggak dari tadi ngomongnya? Lah saya kan lihat dulu ngegasnya itu pelan-pelan apa kenceng. Kalau kenceng ya mungkin enggak sampai 30 menit, tapi kalau seperti tadi ya kira-kira 30 menit kurang lebih semacam itu. Nah, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, eh, demikian juga perjalanan hidup kita, ada yang cepat, ada yang kadang-kadang terasa juga lambat, ada yang menjaga hidup sudah eh, serius, sudah sampai begitu detail mempertimbangkan harus makan ini, harus makan itu, harus diet ini, harus diet itu, dan seterusnya, tetapi juga kadang-kadang masih mengalami sakit. Tetapi sebagai seorang beriman, saya hanya mau merenungkan 3 hal saja sebagai pegangan hidup. Entah itu mau kita dengan cara menjaga kesehatan sejauh manapun, tapi sebagai seorang beriman ada 3 hal, 3 T. Yang pertama, T adalah tekun. Ketika dalam perjalanan hidup kita, kalau kita senantiasa bertekun, setia menjalani dalam situasi entah itu sedih, entah itu senang, kita tekun, mungkin kita akan selamat. Lalu tekan, T yang kedua, tekan itu pegangan atau gocekan. Nek mana ketika orang berjalan itu misalnya ketika kesulitan,
ketika membawa tekan itu akan memudahkan perjalanannya. Dan sebagai seorang beriman, tekannya adalah kitab suci. Setiap keyakinan, setiap agamanya masing-masing mempunyai kitab suci. Dan ketika ada kesulitan perjuangan hidup, di sanalah Tuhan menunjukkan jalannya, maka kita akan mendapatkan bantuan. Dan yang ketiga adalah tekan. Kalau kita hidup setia dengan tekun, lalu tansah gojekan tekan itu artinya sampai pada tempat yang dituju. Sing sapa urip dalam perjalanan tansah tekun, ora lali gojekan tekan, mengko ing akhire bakale tekan. Dan suatu ketika begini, ada seorang yang mempunyai warisan sebuah guci yang indah. Lalu anaknya itu berebut guci itu. Dan ternyata ketika direbutkan, gucinya jatuh dan pecah. Lalu mereka sudah mencoba menambalnya dengan lem, tapi guci antik itu tidak menjadi berharga. Dan kemudian dibuang ke dalam sebuah bak sampah. Dan pada akhirnya ada seorang seniman yang lewat mengambil guci itu. Guci itu diambil, lalu disalin, kemudian retakan-retakannya itu ditambal dengan emas. Dan ketika dipamerkan, ternyata banyak orang ingin memiliki guci itu. Guci itu menjadi begitu berharga. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hidup kita yang seringkali secara manusiawi rapuh, mungkin mudah jatuh, mudah pecah, Tuhan Allah melalui sabdanya, melalui firman-Nya menyulam hidup kita menjadi indah, menjadi berharga. Tuku lengo kok jadi gini butek, angger awake dhewe sregep ndonga, muga-muga nengen-nengendi tansah selamat. Amin. Nonton wayang lungguh neng isor wit, angger awake dhewe sregep sembayang, muga-muga sak cekir urip ora tau kentekan duit. Seru ya. Baik, mari kita perbarui iman kepercayaan kita.